Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan harin, hamdan na'im, hamdan yuafi musyidiyah. Inna a'tayna kalaqaw syarafa salli rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abdal amma ba'du. Melanjutkan sebet beban bahasa subscriber yang mistis dan islami yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat karunia dan nikmatnya yang tak terhingga sebagai wujud rasa syukur. Marilah kita berlepas keimanan dan ketakwaan dengan melaksanakan semua perintahnya serta menjauhi larangannya. Takwa adalah alasan sekaligus menjadi tujuan kita hidup di dunia. Dengan meningkatkan rasa takwa, maka kita menjadi muslim sejati, yakni hamba yang selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta kita selalu menjunjung junjungan kita baginda Muhammad SAW untuk para keluarga dan para penerus, serta kita selalu umatnya. Insya Allah mudah-mudahan mendapat hidayah syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Ma'asyarul muslimin, para subscriber mistis dan islami rahimakumullah. Korban atau adiyah bermula sejak zaman Nabi Ibrahim yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpinya untuk menyembelih putra kesayangan Ismail. Ketaatan Ismail dan keteguhan Ibrahim telah terbukti dalam menjalankan perintahnya. Di saat leher Ismail telah siap, ketika itu Allah menggantikan seekor dengan seekor domba. Karena itulah kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Dalam surat yang kita hafal yaitu surat Al-Kautsar ayat 1 yang kedua menyampaikan Inna a'tayna kal-kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Surat Al-Kautsar 1-2. Ibadah korban sesungguhnya mengandung hikmah yang mendalam. Ia mengandung dimensi spiritual sekaligus dimensi sosial. Ia bisa mendekatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus membuat peduli pada sesama. Daging yang dibagikan kepada orang miskin merupakan bentuk solidaritas
yang bisa memperkuat persatuan dan kesatuan umat muslim semua. Jangan menyembelih hewan seperti unta, sapi, dan kambing lalu membagikan kepada sesama. Sesungguhnya ia merupakan spirit yang harus kita miliki, baik kita berkorban atau tidak. Spirit untuk peduli pada sesama, spirit menebar kemanfaatan kepada manusia dan spirit mengorbankan sesuatu yang berharga demi kejayaan agama. Jadi salah satu profesor yang bernama Dr. Abdul Halim Mahmud, salah seorang ulama besar dari Timur Tengah, dalam hidupnya dia menjelaskan bahwa dijadikan pengorbanan atau hadiah sebagai salah satu sunnah Islam dalam 4 poin utama. Pertama, bahwa setiap langkah dalam beramalkan Islam selalu membutuhkan pengorbanan atau disunahkan adanya pengorbanan di sana jika tidak sampai pada tataran kewajiban. Kedua, bahwa hadiah korban dan hadiah pengorbanan tampak jelas keterkaitannya, hubungannya sangat kuat karena keduanya merupakan upaya mendekatkan diri kepada Allah. Ketiga, bahwa masing-masing adalah hadiah korban dan hadiah atau pengorbanan mewujudkan adanya tolong-menolong antara kaum muslimin, menyatukan dan melindungi mereka. Keempat, bahwa masing-masing adalah hadiah korban dan hadiah pengorbanan, keduanya menghasilkan kebaikan bagi pelakunya. Ma'asyiral muslimin, para saudara mistis dan Islami yang dirahmati Allah. Sejak Islam ada, sejak Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul Nabi, sejak saat itu pula sejak pengorbanan dimulai, baik pengorbanan harta, pengorbanan waktu, pengorbanan pikiran, hingga pengorbanan nyawa. Lihatlah Rasulullah dan Khadijah radhiyallahu anha yang semua termasuk orang paling kaya di kota Mekah. Mereka hidup sederhana karena hartanya digunakan untuk bekal dakwah, untuk menyelamatkan kaum mukminin dan menolong mereka yang kekurangan. Abu Bakar juga demikian. Sahabat terkemuka ini membebaskan budak muslim dengan uangnya sendiri. Demikian pula para saudara mistis dan Islami yang dirahmati Allah. Pengorbanan generasi pertama umat
Islam ini baik dalam periode di Mekah ataupun Madinah, Makkiyah atau Madinah. Pengorbanan waktu juga dilakukan oleh seluruh sahabat. Tidak satu pun dari mereka kecuali pengorbanan waktu untuk mendakwahi orang lain dan membela agama yang mulia ini. Para sahabat juga mencurahkan potensi akalnya untuk memperjuangkan Islam dan memberikan kemanfaatan kepada sesama. Kita mengenal nama Salman Al-Farisi yang mempunyai ide pertahanan baik saat pasukan Ahzab hendak menyerbu Madinah. Karenanya perang itu disebut perang Khandaq. Ada juga Khalid bin Walid, meskipun masuk Islamnya belakangan, ia berjasa besar bagi Islam. Kekuatan pikiran dicurahkan untuk merancang strategi perang sehingga kaum muslimin mendapat kemenangan di bawah komandonya. Pengorbanan nyawa juga sering terjadi pada generasi pertama umat ini, mulai dari Sumayyah dan suaminya yang menjadi syuhada pertama karena dibunuh oleh kafir Quraisy lantaran tidak mau kembali kepada jahiliyah. Tidak terhitung banyaknya jumlah syuhada sejak perang besar Uhud, Khandaq dan perang-perang berikutnya. Mereka menyambut seruan jihad dengan siap mengorbankan nyawa. Mereka menjadi syuhada fisabilillah. Ma'asyar muslimin, ma'asyar subscriber mistis dan islami rahimahumullah. Saat ini kita tidak menjumpai jihad fisabilillah, namun medan pengorbanan lain masih terbuka luas. Di antaranya pertama, amal ma'ruf nahi munkar. Inilah pengorbanan yang harus selalu ada dan kita lakukan bersama. Dakwah adalah al-mu'ayyidat bagi agama ini. Dengan umat terselamatkan melakukan bersama dakwah ada al-mu'ayyidat bagi agama ini. Dengan umat terselamatkan dari pemurtadan. Dengannya seorang muslim diarahkan untuk kokoh dalam keislamannya. Dengannya seorang muslim diajak untuk menjalankan Islam secara kafah sekaligus memperjuangkan. Dalam surat Ali Imran ayat ke-114 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar.
mereka orang yang beruntung. Surat Ali Imran ayat ke-1 kedua, berinfak dan sedekah bagi yang wajib maupun yang sunnah. Seorang muslim hendak meneruskan sebaik korban dengan terus mengeluarkan hartanya di jalan kebaikan dengan sedekah bagi yang wajib, semisal zakat maupun yang sunnah yang tidak terikat oleh ketentuan besaran dan waktunya. Dengan menyaluni fakir miskin dan kaum duafa, bukan hanya kita bersyukur kepada Allah, tapi juga berupaya untuk memperkokoh keislaman mereka dan menumbuhkan saling cinta. Jangan sampai kita menjadi pendusta agama yang tidak peduli dengan beban sesama. Ketiga, berkontribusi secara kompetensi. Ketika seorang muslim bekerja, hendaklah ia niatkan untuk ibadah, bahwa ia sedang turut membangun peradaban Islam, membantu sesama menebarkan kebaikan dan kemanfaatan bagi sesama manusia. Maka segala daya yang dikeluarkannya, lalahnya, energinya, semua menjadi bentuk pengorbanannya. Karenanya seorang muslim yang memiliki spirit berkorban pada saat yang sama juga memiliki semangat untuk terus meningkatkan kinerja dan memperbaiki prestasi. Masyaallah muslimin wal subscriber rahimakumullah, sekiranya saya bekerja sampai ini kurang lebihnya maaf atas nama saya pribadi maupun Mistiskan Islami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.